apa kabar? Selamat malam. Em, aku mau coba invite dulu ya, biar kita nggak lama-lama nanti. Hari ini kita bakal ngobrol. Beliau ini merupakan pendiri Salam. Salam itu Sanggar Anak Alam Jogja gitu ya. Itu jadi salah satu pendidikan alternatif, lembaga pendidikan alternatif di Indonesia. Halo semuanya. Oke, aku udah invite Pak Toto. Lagi menunggu apakah beliau sudah hadir di dalam. Oke teman-teman, kalau ada titipan pertanyaan gitu ya, boleh banget nih di-share di kolom komentarnya. Karena sebenarnya sifatnya hari ini santai aja gitu ya. Oke, Pak Toto apakah sudah di sini? Kita coba. Oke, nah ini Pak Toto sudah masuk. Aku sudah. Oh, kenapa ya Pak? Unable to join. Nah. Halo. Selamat malam Pak Toto. Malam. Dalam. Oke. Apa kabar? Baik. Oke Pak. Ya ini teman-teman di sini juga udah banyak yang gabung ya Pak. Kayaknya udah nggak sabar mau dengar obrolan kita malam ini. Saya izin Pak, mungkin kita malam ini santai aja gitu ya Pak. Iya santai aja. Ngobrol santai aja kita. Santai iya. Pak Toto salam kenal, saya Gali, saya dari Jakarta. Saya kaget banget waktu Bapak mengirimkan pesan gitu ya waktu itu. Berarti saya asumsikan real saya sampai ke Bapak ya Pak, yang saya ngobrol. Iya dong. Oke, luar biasa. Jadi memang saya tuh terinspirasi banget ya Pak ya dari buku sekolah Pak ini, dan kesempatan ngobrol hari ini saya juga mau ceritakan juga ke teman-teman gitu ya Pak, tentang mungkin lebih lanjut tentang apa itu salam, dan sesuai dengan tema hari ini ngobrol dunia sekolah gitu, bagaimana sih Bapak tuh memandang sekolah sebagai institusi pendidikan dan salam yang Bapak dirikan sebagai lembaga belajar, atau kita pengen banget tahu cerita dari Bapak. Jadi mungkin Bapak boleh mulai cerita-cerita dulu. Waktu itu apa sih yang kemudian membuat Bapak mendirikan Salam? Dan kalau saya tidak salah itu di tahun 98 ya Pak? Ya, kalau 98 itu istri saya itu di kampung saya. Di salah satu kampung agak terpencil di Jawa Tengah ya. Tepatnya di baratnya Dieng. Nah, istri saya sekitar 8 tahun, dan saya kan nggak tiap hari di rumah. Saya pergi-pergi, yang day to day di sana itu istri saya. Nah, kalau yang di Jogja ini mulai tahun 2000 yang di Jogja. Nah, kalau yang di sana itu ya itu aja ya, kegiatan terutama mereka di luar sekolah ya, biasanya dari sore sampai malam gitulah. Karena mereka masih sekolah di sekolah yang lain. Itu kalau yang di kampung dulu. Kalau yang di Jogja ini memang mereka tidak sekolah di mana-mana ya, di sini gitu ya, sejak dari PAUD sampai SMA. Oke, jadi Itu. Salam tuh dari PAUD-nya juga Pak? Dari umur berapa itu? Ya justru tahun 2000 itu yang didirikan itu PAUD dulu malah. Kelompok bermain, malah kelompok bermain ya, setelah kelompok bermain baru ya kayaknya mesti harus bikin TK ya, taman kanak-kanak. Tapi kalau di Salam namanya bukan taman kanak-kanak, tapi taman anak gitu ya. Taman anak. Tuh. Setelah bikin TA, orang tua mikir lagi nih, kayaknya mesti bikin SD ya, bikin SD terus gitu aja. Jadi awalnya ya justru dari PAUD sampai sekarang itu. Berarti memang itu dari akarnya banget ya Pak ya, dari PAUD tuh ya, dari yang paling dini. Iya.
Waktu itu Bapak berarti berdua sama istri Bapak yang memulai? Atau adakah teman-teman Ya, Pak Toto yang lain? ya, ya, sebetulnya yang gelisah kan istri saya dan saya ya. Tapi nah kebetulan anak-anak saya itu kan sudah lepas PAUD ya, udah di SD, udah ada yang SMP gitu. Nah, justru ya kita mencari orang orang tua yang lain yang gelisah terhadap pendidikan gitu ya. Ya mulai diskusi-diskusi, mulai ngobrol gitu loh. Nah, yang jelas saya mulai intent justru ketika bikin SD. Jadi saya diminta istri saya untuk merancang ya, untuk mendesain kira-kira kayak apa gitu. Dan saya sejak awal memang sudah bilang sama istri saya dan orang tua yang lain yang mendirikan, saya bilang kalau kita hanya mau bikin sekolah pada umumnya ya ngapain, aku bilang gitu. Nambah-nambahin masalah aja, kira-kira begitulah. Kalau mau bikin ya kita coba berangkat dari apa yang kita gelisahkan dan jangan mereproduksi apa yang kita nggak setuju gitu ya, apa yang kita kritik selama ini. Kira-kira itu siapa basis awalnya seperti itu. Oke, Pak Toto, mungkin kalau izin boleh dielaborasikan gitu ya. Bagaimana Pak Toto tadi bilang bahwa Pak Toto dan istri itu punya kegelisahan, dan beberapa orang tua murid yang menjadi murid-muridnya Pak Toto dan istri itu juga punya kegelisahan yang sama terhadap pendidikan pada saat itu. Mungkin Pak Toto boleh cerita kegelisahannya itu seperti apa sih, dan apa yang akhirnya membuat Pak Toto dan istri itu kemudian ya udahlah kita bikin aja sekolah ala kita sendiri. Apa yang kemudian membuat Pak Toto melakukan itu? Ya, kebetulan kan saya sejak tahun 70-an itu kan lebih banyak mendalami pendidikan populer ya. Jadi yang kaitannya juga, tapi saat itu kan selalu lebih banyak bertemu dengan orang-orang dewasa ya. Nah, saya justru mikir ya, kenapa sih cara pandang popular education itu tidak coba kita terapkan pada sekolah-sekolah yang klasikal sifatnya gitu. Nah, justru terutama ketika saya diminta istri saya ya, terutama untuk merancang sekolah dasar itu, ya yang pertama adalah kenapa ini kan berangkat dari pertanyaan ya. Saya juga mempelajari bacaan-bacaan pendidikan, saya juga mengikuti berbagai kurikulum yang coba saya pelajari gitu ya. Tapi dari situ saya melihat bahwa hampir seluruh penyelenggaraan pendidikan atau sekolah ya dalam hal ini ya, itu selalu memaksa siswa harus menyesuaikan pada sekolah gitu loh. Nah, saya balik gitu loh, gimana caranya ketika kami mendirikan sekolah ini, justru sekolah yang harus menyesuaikan pada siswa, pada anak. Kira-kira itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang berikutnya ya berkaitan pada metodologi ya. Kenapa selama ini proses belajar mengajar itu terutama kan yang paling menonjol, kamu kan sekolah pendidikan ya, sekolah guru ya. Iya, Pak. Kenapa dari dulu nggak pernah berkembang ya, orang mengajar ya seperti itu. Selalu guru menjadi pusat atau menjadi sumber utama pengetahuan gitu ya. Nah, saya mencoba untuk ya terutama, dan akhirnya yang terjadi bahwa siswa atau anak-anak diminta untuk menghafal dari berbagai hal lah. Nah, itu yang kita coba, gimana caranya supaya tidak menghafal. Nah, yang berikutnya saya menemukan bahwa ternyata mata pelajaran itu kan sebenarnya riwayatnya dari indikator yang mau dicapai kan sebetulnya kan. Umpamanya kelas 1 SD indikatornya bisa berhitung sekian, baca dan sebagainya. Lalu dari indikator itu ternyata diterjemahkan menjadi mata pelajaran. Jadi sebetulnya mata pelajaran itu juga
menjadi alat penyeragaman sebetulnya. Sebenarnya nggak beda juga, anak harus menyesuaikan pada mata pelajaran yang ada. Nah, kira-kira itulah. Maka yang saya lakukan adalah, ya kalau begitu harus dibuang aja mata pelajaran. Jadi di Salam sejak awal ketika berdiri SD ya terutama, itu yang pertama saya lakukan adalah membuang mata pelajaran. Kan pertanyaannya terus ngapain gitu kan? Terus ngapain kalau nggak ada mata pelajaran? Orang mesti bingung tuh. Ya nggak ada cara lain di pilihan metodologinya adalah riset sejak SD. Sehingga kalau kelas 1, 2, 3 ini kita masih abdikan anak untuk baca tulis hitung, ya baca tulis hitungnya dari riset yang dilakukan oleh anak itu. Kira-kira seperti itulah. Sehingga kira-kira anak-anak Salam itu belajar berhitung tanpa ada judul berhitung lah, kira-kira begitu. Nah ini agak susah ini agak jelasin. Kalau orang kadang-kadang nggak ada mata pelajaran tuh bingung terus ngapain kan gitu. Kira-kira itu kali. Iya. Saya tuh dari tadi nggak bisa berhenti senyum Pak Toto, karena memang saya ingat pertama kali saya baca buku itu ya, saya tuh ngerasa kayak melek gitu loh akhirnya. Kayak ada di goa yang gelap, terus kemudian ngelihat satu lubang besar gitu ya. Jadi saya baru tahu gitu, oh ternyata memang selama ini kita tuh mempelajari gitu. Itu yang saya pelajari juga ketika saya kuliah. Ada teori-teori bilang kita tuh harus berpusat pada murid gitu ya. Kita harus apa ya? Ya intinya sumber pengetahuan itu nggak hanya guru, tapi selama ini nggak pernah benar-benar paham praktiknya itu seperti apa, karena ya mungkin terbatas juga sekolah dengan segala aturannya. Tapi begitu Pak Toto cerita dan saya baca juga itu buku ya Sekolah Apa Ini, itu saya tuh bener-bener wah ternyata memang ya seperti ini gitu yang memang kita nggak cuma apa ya omong kosong kalau kita bilang mau berpusat pada murid tuh, tapi kalau selama ini kita masih punya agenda dan kepentingan gitu dalam melaksanakan pembelajaran. Ya. Cuma kan memang mestinya gini kali. Mestinya sebelum baca buku Sekolah Apa Ini ada yang tanya itu buku apa itu. Bukunya judulnya Sekolah Apa Ini yang sudah dibaca kali. Sebelum baca buku Sekolah Apa Ini mestinya dirimu membaca buku Sekolah Biasa Saja. Oh, jadi kebalik saya urutannya ya? Ya, karena buku Sekolah Biasa Saja itu kan lebih ke background-nya ya. Kira-kira apa sih visinya Salam? Kira-kira apa sih paradigm yang dianut Salam? Lalu metodologinya kayak apa? Karena yang Sekolah Apa Ini tuh sudah praktek gitu. Kalau yang Sekolah Apa Ini yang nulis kan fasilitator ya, jadi udah praktek sehari-harinya begitu. Jadi memang harus ke sekolah. Tapi sudah punya yang Sekolah Biasa Saja. Belum. Nah, oke. Nanti kita omongin. Udah punya wishlist Sekolah Biasa Saja. Terus yang terakhir tuh yang karyanya Roni juga yang ngobrol tentang Bapak ya, yang Manusia Tanpa Sekolah. Ya kalau itu kan lebih daftarnya Pak. Segera saya cek. Teman-teman di sini juga Pak ya, saya rekomendasikan nih teman-teman, karena suka banyak juga yang tanya rekomendasi buku pendidikan gitu ya. Jadi memang perlu memperbanyak sudut pandang juga menurut saya teman-teman. Jadi silakan sesuai dengan arahan Pak Toto boleh dibaca yang Sekolah Biasa Saja ya Pak ya. Jadi sebenarnya kalau mau komplit ya sekolah itu candu, Sekolah Biasa Saja, Sekolah Apa Ini. Nah sekarang saya lagi menyunting buku yang ditulis oleh istri saya dan beberapa orang tua siswa, tapi khusus untuk yang PAUD. Oh, oke. Kalau yang PAUD berarti bicaranya khusus tentang yang di jenjang PAUD saja ya Pak ya? Ya, kira-kira judulnya ini nanti nggak tahu nih judulnya nanti kamu bantulah yang catching tuh kayak, tapi kira-kira gini, mendirikan pendidikan usia dini atau PAUD itu jangan dicanggih-canggihkan, kira-kira begitu. Karena sekarang ini dicanggih-canggihkan itu gitu loh. Gitu. Ini moga-moga segera terbit ya. Semoga Pak.
Nanti saya akan siap Ya, merekomendasikan buku-bukunya. ya itu juga selain pemikiran juga di dalamnya adalah pengalaman selama mendirikan PAUD di Salam yang mereka tulis. Ini saya cuma menyunting aja yang menulis Bu Wahya dan ada 3 orang tua. Ini orang tua murid malah yang ikut nulis ini. Keren banget Pak. Terus gimana ya Pak? Itu Karena kan banyak karena aku sendiri juga, maksudnya saya sendiri juga di lingkungan tempat saya tugas di sekolah saya itu sepertinya pemahaman akan pendidikan anak usia dini itu belum begitu tinggi gitu ya. Itu ya. apa tuh gimana sih pendekatannya dengan masyarakat? Karena kan kalau Bapak sendiri juga yang saya baca ini kan pendidikan kerakyatan gitu ya Pak ya. Maksudnya apa yang Bapak lakukan Ya. bersama teman-teman dari Nah, Salam. seringkali kalau ada banyak orang-orang yang belajar di Salam ya, seringkali hanya yang mau dilihat itu bagaimana sih metodenya gitu ya. Yang sering luput itu adalah bagaimana sih membangun komunitasnya, itu yang paling penting gitu loh. Karena komunitas itulah yang sebenarnya menjadi menjadi fondasi ya, menjadi basic untuk lahirnya ekosistem pendidikan yang kita inginkan gitu loh. Jadi ya orang tua, anak, termasuk masyarakat di sekitar yang terlibat, juga termasuk penyelenggara ya, dan sebagainya. Nah, maka tentu saja harus ada kemampuan mengorganising orang tua juga, termasuk masyarakat gitu loh. Kalau enggak ya orang bikin sekolah itu kadang-kadang nggak ada bedanya seperti bikin warung. Warung terus orang datang mau beli gitu loh. Nah, kita nggak kayak gitu loh. Jadi ya mari kita ya dengan mengorganizing itu yang pertama diorganising kan cara berpikirnya. Maka disebut pengorganisasian pikiran kan. Dari pengorganisasian pikiran itulah akan ketemu, oh ini ada masalah, ini ada potensi, ini ada gambaran dan sebagainya. Dari situlah kesepakatan gitu. Oke, kalau begitu maka kita harus melakukan ABCD gitu. Nah, ini adalah hasil dari pengorganisasian atau community organizing. Nah, seringkali teman-teman yang bekerja di isu pendidikan, apalagi yang mau membangun pendidikan yang non formal umpamanya, seringkali nggak punya kemampuan itu. Jadi akhirnya bikin sekolah ya bikin aja kayak bikin warung gitu loh. Nah, kayak di Salam sekarang hampir 80% itu udah dikelola oleh orang tua di sini. Kira-kira itu ya, ini di luar kita ngomong metode. Kalau menurut saya metode itu nomor kesekian, malah yang utama justru di membangun ekosistemnya itu sebetulnya. Nah, ekosistem itu kan sebetulnya kan pelaksanaan pendidikan atau dalam hal ini sekolah itu kan sebenarnya melaksanakan visi dan misi yang dianut sebetulnya, yang di dalamnya juga ada cara pandang dan sebagainya. Jadi sekolah itu sebenarnya terjemahan dari pikiran yang ada gitu loh. Nah, selama ini apakah sekolah itu belum tentu kan, karena dia hanya menjalankan pikiran siapa nggak tahu gitu loh. Nah, kita enggak, kita mencoba menerjemahkan. Coba aku sekarang justru aku pengen tanya kamu kan guru kan sekarang kan, masih enggak? Kamu menjalankan apa sebetulnya? Menjalankan visinya siapa di sekolahanmu? Itu kira-kira. Nah, ya di situ kalau kita mau ngomong merdeka ya sejak dari situ gitu loh. Betul. Itu. Jadi ini tidak hanya sekadar urusan metode apalagi teknik ini ya. Kalau saya kan mengamati kan orang-orang ribut itu kan di metode, bahkan di teknik itu lebih kecil lagi gitu loh. Ini yang di project based learning udah ribut aja di situ gitu. Padahal apa project
project based learning itu untuk apa, ya kan? Gitu kali. Iya ya, tapi saya tuh penasarannya gini sih Pak, karena kan saya tuh sepakat gitu ya dengan apa yang dari tadi Bapak sampaikan. Cuma memang yang jadi pandangan Bapak ini mungkin saya bisa simpulkan ini kan radikal gitu ya Pak. Bagi sebagian orang itu mungkin bahkan bagi sebagian besar orang ini tuh sesuatu yang beda dari kebanyakan gitu loh. Tapi saya kagum bagaimana kemudian Pak Toto dan teman-teman di Salam tuh bisa sama-sama punya persepsi yang sama gitu ya, bersama dengan juga keluarga dari Salam, entah itu orang tua murid dari murid-murid yang ada di Salam gitu, terus juga masyarakat yang ada di sekitar gitu kan, sehingga ya ekosistemnya itu terbangun gitu. Saya cuma penasaran apakah memang pada akhirnya akan selalu ada yang tersisih gitu, dalam artian kalau sudah tidak sejalan gitu ada yang kemudian nggak bareng lagi gitu, atau gimana dari awal Bapak tuh kemudian bisa membangun itu dan orang-orang sepemikiran gitu. Ya itu berdarah-darah lah Kak Le. Itu nggak mudah ya. Kan orang Salam ini kan juga generasi yang dididik oleh sekolah pada umumnya juga gitu loh. Nah itu nggak gampang itu, sampai sekarang juga pertarungan itu tetap ada gitu loh. Cuma kan kita udah membangun di prinsip-prinsip di ekosistemnya tadi, sehingga ya bisa aja orang yang menganggap ini kok sekolah ternyata kayak gini gitu ya. Padahal dia sangat kuat visinya yang kepengen anaknya jadi apa, atau pengen ya pasti akan mental dia. Tapi kan bukan karena kita keluarkan, nggak ada, karena dia aja mungkin wah kayaknya nggak cocok nih ya, bisa aja begitu. Iya. Itu. Iya. Saya juga mau menyinggung tadi Bapak sempat bilang sekolah tuh bukan masalah canggih atau tidak gitu ya secara metode belajar, tapi ya filosofi dari belajar itu sendiri kan harusnya tidak menjauhkan kita dari kehidupan sehari-hari gitu. Ya. Bagaimana kita kemudian bisa berdampak dengan komunitas terdekat kita gitu kan, seperti yang Salam tadi lakukan itu kan berbasis riset gitu ya Pak. Jadi setiap harinya mungkin memang kalau Bapak bilang tidak ada pelajaran tadi, ya yang dilakukan anak adalah melakukan riset atau penelitian-penelitian. Basisnya juga pasti masalah yang terjadi di sekitar gitu ya Pak. Ya, yang utama adalah apa yang dia riset adalah sesuatu yang sehari-hari dihadapi, sesuatu yang sehari-hari dilihat, bahkan harus bisa dipegang dan sebagainya. Maka ketentuannya adalah apa yang diriset adalah sesuatu yang dekat dengan mereka dan harus bisa mudah ditemui tiap hari. Nanti referensi itu taruh di belakang, bukan referensi taruh di depan. Kebanyakan orang itu referensi kan di depan. Dulu S1 itu penelitian bikin skripsi itu kan justru dari teori, bla bla bla, riset. Nah, kalau di Salam enggak, justru teorinya atau referensinya itu di belakang nanti untuk memperkuat, untuk mempertajam gitu loh. Berarti penemuannya dulu gitu ya, apa yang sudah ditemui. Iya, ada giumnya itu kan mendengar saya lupa, melihat saya ingat, mengalami saya paham, dan menemukan sendiri saya kuasai. Kira-kira itu. Nah kalau cuma dengerin aja ya nggak bisa gitu loh. Kira-kira itu. Nah maka di Salam ada dua sumber. Yang satu adalah peristiwa yang direncanakan. Sebenarnya riset itu kan mau melahirkan peristiwa, nah itu direncanakan. Tetapi juga ada peristiwa yang tidak direncanakan. Jadi umpamanya kayak anak-anak ya, pas lagi musim layang-layang, ya itu harus menjadi sumber belajar. Ini lagi musim puasa ya harus jadi sumber belajar. Ini lagi musim apalagi gitu, itulah sebenarnya peristiwa yang tidak direncanakan. Kalau riset kan kita rencanakan, satu semester ini mau meriset apa, itu memang direncanakan. Kira-kira itu sumber belajarnya. Nah sehingga siapa narasumbernya ya tergantung. Jadi kalau di Salam itu namanya mentor ya, mentor yang mementori
satu mentor itu pegang 5 anak, tapi bisa jadi si anak ini punya narasumber lain yang sesuai dengan apa yang sedang dia riset gitu loh. Itu Berarti tidak ada guru gitu ya Pak ya? Mentor namanya atau bagaimana? tidak tidak ada apa? Tidak ada guru. Tidak. Namanya mentor. Oh enggak. Istilahnya kalau di Salam itu fasilitator. Nah, fasilitator itu ya fasilitator itu juga fungsinya sebagai mentor gitu loh, kira-kira begitu. Oke. Ini tuh banyak yang tanya juga Pak. Ini juga jadi salah satu pertanyaan saya. Berarti kan Salam tuh masuknya PKBM gitu ya Pak ya? Atau gimana? Ya. Legalitas dan perizinan itu dengan Disdik itu seperti apa Pak? Ya izinnya PKBM. Tetap PKBM ya? Izinnya PKBM karena menurut kami PKBM atau non formal sebenarnya ya itu yang paling memungkinkan untuk model kayak yang kita maui. Kalau izinnya sekolah formal ya udah mati di jalan lah, udah nggak mungkin gitu loh. Sekarang syaratnya umpamanya untuk menjadi sekolah formal syaratnya 1, gurunya harus akreditasi, umpamanya gitu ya. Ya padahal guru yang akreditasi malah bermasalah kalau model seperti tempat saya. Malah bisa ribet gitu. Wong pengalaman saya kan banyak volunteer ya dari luar ya. Iya, Pak. Kalau yang dari sekolah guru sama yang enggak aja udah beda gitu loh. Kayaknya kalau yang sekolah guru itu lebih susah untuk menyesuaikan karena pelajarannya kan enggak seperti itu kan. Iya. Karena kan pelajaran didaktik dan metodiknya itu kan kuat. Sementara di tempat saya didaktik dan metodik yang bisa jadi dianggap salah di perguruan gitu loh. Kan begitu gitu. Iya. Benar, Pak. Oke, sekarang aku yang nanya, ganti dong. Oke, silakan. Saya takut nggak bisa jawab. Oke. Enggak, aku malah pengen tahu aja pengalamanmu sebagai guru yang tadi ya di sebuah sekolah gitu, dan sementara kamu juga kuliah di negara lain, kamu juga bacaannya kalau saya lihat juga bacaan buku-buku yang seringkali tidak menjadi konsumsi guru-guru yang ada. Nah, kira-kira kayak apa tuh kamu tuh? Iya. Kok betah itu menurut saya, aku justru angkat tangan gitu loh. Iya Pak. Ini menarik sih karena sebenarnya memang awalnya itu sebelum saya belajar lagi di luar, saya mengakui bahwa saya tuh seseorang yang terlalu mengglorifikasi pendidikan gaya barat gitu ya. Karena memang pada saat itu pas saya kuliah, saya sebenarnya kuliah keguruan Pak di PGSD UNJ. Cuma waktu saya kuliah tuh saya nggak ikut organisasi karena saya harus kerja. Jadi kerjanya tuh saya nutor gitu ya, private, guru-guru inilah pokoknya ke rumah atau ada di lembaga. Sampai di satu saat saya daftar jadi guru pengajaran STEM. Mungkin Bapak pernah dengar juga Science, Technology, Engineering, Mathematics, itu dari Jadi itu mengharuskan saya berbahasa Inggris, dan kemudian saya punya pengalaman di sekolah-sekolah internasional. Waktu itu saya ke JIS, pokoknya ya sekolah-sekolah yang elit lah, elit Jakarta gitu ya. Nah tapi di situ kenapa kamu nggak di situ aja? Itu pertanyaan. Gajinya gede gitu kan. Iya betul, ada kayak mungkin agak idealis juga ya Pak. Saya tuh justru pas melihat, saya kok miris gitu melihat ketimpangan, karena kan di sekolah internasional itu segala fasilitas sarana prasarana gitu ya, dan lebih ke kayak metode mereka belajar juga, gimana mereka belajar tuh ya kalau kita kan di sekolah bangku sama meja tuh udah template gitu ya, guru tuh pasti di depan. Sedangkan kalau mereka tuh nggak kayak gitu. Jadi mereka bisa ya gurunya ada di mana, atau ya nggak selalu di dalam kelas gitu belajarnya. Yang mana menurut saya sebenarnya mirip-mirip Salam gitu ya, kayak sebenarnya ini bisa juga diterapkan di sekolah yang tidak perlu fasilitas dan sarana prasarana yang sebegitu mewahnya gitu. Tapi kan ini lebih kepada pembawaan kita saat belajar gitu ya, saat menyelenggarakan pembelajaran. Jadi terus saya kuliah itu di sana malah saya makin tertampar lagi karena ternyata saya belajar
kalau setiap negara tuh punya konteksnya masing-masing. Apalagi Indonesia itu kan kita kepulauan gitu ya. Jadi tiap daerah tuh ya pasti punya kebutuhannya sendiri. Makanya akhirnya di situ saya juga mulai tuh berpikir ternyata sesuatu yang diseragamkan itu tidak selalu baik gitu. Apalagi konteksnya kita dengan beragam apa ya, latar belakang suku, budaya yang itu juga mempengaruhi cara pandang seseorang gitu kan. Jadi ya terus kemudian saya ingat banget saya baca buku itu, jadi di reel saya itu Pak, sebelum saya rekomendasi buku sekolah apa ini, saya rekomendasi buku pendidikan kaum tertindas Paulo Freire. Itu saya ingat, ini tuh bener banget gitu ya, gaya pendidikan bank itu bener banget. Selama ini kita belajar tuh ya kayak dicekokin aja gitu, kita disuapin aja, kita nggak pernah dikasih ruang untuk mempertanyakan apakah yang kita pelajari ini benar atau tidak gitu loh. Kita nggak pernah dikasih kesempatan untuk mengaitkan itu dengan apa yang kita temui sehari-hari, relevansinya dengan apa yang kita alami itu nggak pernah gitu. Jadi kok saya tertantang gitu, kayaknya seru nih kalau menghadirkan kayak gini tapi di negeri gitu. Jadi karena kebetulan orang tua saya juga guru, mereka pengen banget. Jadi walaupun saya udah jauh-jauh ke London, tapi mereka tuh tetap balik jadi guru gitu, Pak Toto. Ya terus saya ini ada volunteer di Salam. Iya. Tadi dia bilang Galih ini ternyata satu universitas sama saya, cuma beda jurusan. Oh iya. Ya siapa, nanti kontak-kontakan lah. Di sana juga, di London juga. Ya? Iya, sekarang dia jadi volunteer di Salam gitu, dan dia bantuin saya. Kita kan sekarang pakai aplikasi ya, supaya saya bisa ngikutin terus apa yang dilakukan anak itu. Nah dia ngelola itu, dia ngelola. Jadi dari hari ke hari itu apa yang dilakukan anak itu bisa dilihat terus gitu. Iya. Itu satu universitas lah sama kamu tuh. Keren. Salam Pak, salam dari saya. Ya. Iya, paling itu sih Pak. Intinya kalau tantangan tadi Bapak bilang kok bisa betah, saya tuh juga adalah momen-momen mempertanyakan tujuan saya gitu ya. Cuma apa namanya, saya berusaha memanfaatkan media sosial sebenarnya. Makanya banyak teman-teman juga ya banyak guru-guru lain juga gitu ya yang mulai bikin konten, memperlihatkan apa yang dilakukan di kelas. Cuma memang yang saya lakukan tuh sebenarnya agak beda gitu, karena saya juga di sekolah negeri, secara fasilitas juga terbatas, anak-anak belum tentu semuanya punya gawai, bahkan handphone aja tuh juga masih berdua sama orang tuanya gitu. Sehingga belum memungkinkan, bahkan laptop, iPad itu tuh juga nggak mungkin lah kalau di bagaimana kemudian menghadirkan pelajaran yang mungkin terlihat sederhana, tapi saya juga pengen orang tua pensil dan kertas gitu. Cuma apa ya Pak, melawan apa yang sudah dipahami sama orang-orang sekitar tuh itu yang sulit sebenarnya. Karena beda sendiri gitu. Ya kita juga apa namanya, ini kan usia sekolah yang dimodernkan itu kan sudah berabad-abad ya, udah mulai abad 17 kan, dan yang dianggap sekolah yang benar itu ya seperti itu. Jadi ya agak susah kalau orang membangun sekolah yang tidak dilihat sehari-hari itu ya dianggap nggak benar gitu loh. Ini kan karena udah berapa abad tuh, kalau dari abad 17 itu udah jadi ya masa itu gitu loh. Umpamanya kayak Salam ini dianggap ini sekolah apa gitu loh. Belum tentu orang loh. Kayaknya ini yang benar ya. Judulnya sekolah biaya. Ya itu buku itu sebenarnya dulu judulnya sekolah apa ini apa itu gitu, tapi kayaknya kepanjangan jadi tinggal sekolah apa ini. Nah itu yang ya kebetulan kan saya juga ikut apa namanya mengolah yang dengan teman saya ya, yang bikin buku Sekolah Itu Candu itu, yang menerjemahkan bukunya Paulo Freire itu tahun
tahun 70 80-an lah. Jadi udah sejak tahun-tahun itu udah kemakan itu sebetulnya gitu loh. Sama ya Pak ya. Gitu. Iya, mirip-mirip berarti. Iya. Kamu kenal itu ketika di universitas. Iya. Jadi Kalau waktu itu dulu kamu yang di sini apa, kayak universitas apa Jakarta itu yang dulu iya, IKIP? waktu di WJ enggak. Waktu di WJ tuh ya saya kalaupun belajar di kelas ya yang kita pelajari semua yang ada di barat. Tapi lebih ke apa ya, modern gitu loh. Iya. Teknologi dan sebagainya gitu kan, memanfaatkan ya perkembangan zaman, tapi enggak pernah bener-bener nyentuh saya di bagian filosofi. Saya tuh baru baca Hajar Dewantara, baru baca Paulo Freire justru pas saya di sana, Pak. Jadi waktu itu judul kuliahnya itu aktor-aktor radikal di pendidikan seluruh dunia. Jadi kita mempelajari semuanya, termasuk salah satunya Ki Hajar Dewantara. Dianggap radikal juga pada saat itu. Tapi Paulo Freire itu kalau mau dibanding-bandingkan gitu ya, kayaknya kalau sama aku masih kalah dia. Karena dia nggak pernah bikin sekolah seperti ini ya, gitu loh. Iya. Jadi ya aku tetap tetap aku lebih iyalah. Okay. Tapi saya pikir Paulo Freire itu sebenarnya kan beliau ini kan kalau dari pemikirannya kan sebenarnya nggak baru juga, dia juga ngambil pemikiran orang juga. Cuma dia justru bagaimana menyelenggarakan atau bagaimana melakukan aksi yang berkaitan pada kaum yang tertindas itu. Saya pikir kekuatan dia di situ. Jadi tidak hanya teori, tetapi juga bagaimana melaksanakannya itu yang betul. Nah, coba kita adopsi dan coba kita diadopsi dan coba kita inovasi sesuai dengan apa yang cocok di sini. Kira-kira itu sih. Betul. Pendidikan, bukan pendidikan, gaya hadap masalah ya, kalau saya tidak salah. Jadi gimana jadi saya makanya sekarang saya pilihannya ya yang kontekstual, yang relate dengan keseharian gitu loh. Itu yang menjadi pilihan gitu sekarang, karena kan sekolah-sekolah ini mempelajari yang non jauh di sana, tetapi yang dekat malah nggak tahu gitu loh. Kira-kira begitu sih. Betul, Pak. Oke. Ada nggak itu respon dari teman-teman? Mungkin perlu disapa ini. Iya. Kita asik ngobrol sendiri. Saya mau coba cek dari tadi sih saya cek semua menikmati obrolan kita ya Pak ya. Jadi banyak yang sepakat dengan, mungkin ada juga teman-teman guru di sini di sekolah-sekolah konvensional atau sekolah formal gitu, sehingga mendengar cerita Bapak dengan Salam tuh pasti sama lah, saya kayak saya dulu gitu ya, tergugah gitu. Cuma mungkin ini anunya lah, iya, ini kerangkanya itu saya kan juga ngambil dari apa yang dulu diajarkan di IKIP juga ya, zaman masih IKIP itu ya. Ada input, ada output gitu ya. Inputnya itu kalau di IKIP ini kan siswa, outputnya adalah lulusan. Makanya kan nanti kan penilaiannya lulusannya kayak apa nih, bermutu apa enggak, ini ranking kayak apa. Bahkan sekarang kan ngikuti apa itu yang ukuran-ukuran di mana itu PISA. Oh ya, PISA, betul. Iya kan, semua kebakaran jenggot kalau enggak. Padahal PISA itu yang bikin siapa itu? Itu saya salah satu hal yang menampar saya, karena waktu saya belajar di sana kita bahas kalau PISA itu yang buat ya negara-negara dengan ekonomi yang sudah maju. Dan PISA itu adalah lembaga dagang itu. Gimana sih? Masa kita ngikutin itu? Nah, sementara pemerintah kebakaran jenggot nih kita masih urutan keberapa lah, ngapain urusan urutan gitu loh.
Oke, itu kira-kira itu kalau saya nggak peduli itu. Nah, tadi ya ada input output, outputnya lulusan. Lalu ada environmental input ya di atas itu environmental input itu kan ada undang-undang, mungkin ada peraturan, ada bahkan mungkin pandangan masyarakat terhadap dunia persekolahan ya. Itu kan sesuatu yang kita pegang yang nggak bisa kita keep ya. Lalu yang di bawah itu ada namanya instrumental input. Nah, instrumental input itulah yang ya instrumental input itu ya ada kurikulum modul, ada mungkin ada OP, ada apalah, mungkin manajemen lah macam itu instrumental input. Sekarang pertanyaan saya kepada dirimu, apakah instrumental input ini juga dipegang oleh sebuah lembaga sekolah? Kan diserahkan juga kan, mestinya instrumental input yang kita pegang gitu loh. Jadi ya kalau kita ngomong kurikulum ya bikin sendiri gitu. Nah sekarang sementara ada sekolah yang bangga menggunakan kurikulum dari mana Cambridge, terus apalagi, terus itu malah dijadikan untuk sombong gitu loh. Padahal menunjukkan bahwa dia tidak mandiri, bahwa dia tidak merdeka. Bang bikin kurikulum aja nggak merdeka kok gitu loh. Nah sehingga, jadi saya menduga hampir seluruh sekolah yang ada di Indonesia kayaknya instrumental inputnya ini diserahin ke pihak lain gitu loh. Termasuk diserahin ke negara gitu loh. Gitu kira-kira. Nah sehingga ya gimana gitu, kalau di Salam ya bisa jadi mau ganti kurikulum sehari 5 kali kayak apa ya nggak ada pengaruhnya, mau kita bikin sendiri kok itu loh. Bahkan kan gitu ya, bahkan ketika kita sudah bikin di tahun 2000-an ya malah sekarang pemerintah mengikuti kan gitu ya, jadi ya sudahlah tenang aja gitu loh. Iya, betul. Ya, kira-kira itu sih. Jadi, oke silakan. Dari saya. Jadi kan memang Merdeka Belajar ya Pak ya sekarang tuh namanya. Sedangkan saya setelah waktu saya baca Salam itu dari tahun ya sebelum Merdeka Belajar itu jadi sebuah program pemerintah di bidang pendidikan. Berarti kan artinya Salam juga sudah ya nggak hanya harapan gitu ya, tapi sudah menjalankan Merdeka Belajar itu sendiri. Tadi Bapak juga sampaikan instrumental inputnya gitu, bagaimana kurikulum tuh pada akhirnya sekarang kan namanya kurikulum merdeka gitu ya Pak ya. Tapi pada praktiknya merdeka gitu, itu kan sebenarnya pertanyaannya. Nah kalau saya ditanya balik lagi sebenarnya ini tuh masalah merdeka itu sendiri juga masih jadi satu pertanyaan besar buat guru-guru kita. Apakah guru-gurunya sendiri nih udah merdeka dulu gitu daripada mungkin memerdekakan anak-anaknya, karena kan sebenarnya poinnya di situ. Kalau kita terus-terusan menunggu misalnya apa yang harus diinstruksikan dari apalagi kalau saya di sekolah negeri gitu ya Pak, jadi jenjangnya itu sangat-sangat rumit gitu ya, banyak sekali atasannya gitu dalam tanda kutip. Nah itu kan sebenarnya sulit kalau kita nggak punya kemerdekaan dari pikiran kita sendiri gitu untuk kemudian memaknai bagaimana pembelajaran itu berjalan di kelas. Nah kalau dari Pak Toto sendiri apa sih yang kemudian harus dilakukan sama guru-guru yang mungkin masih belum merdeka sepenuhnya gitu ya, masih terpenjara dan terbelenggu oleh banyaknya hal-hal yang ya mungkin tidak dimiliki oleh Salam, itu bagaimana Pak untuk kemudian bisa meneruskan semangat Merdeka Belajar itu di sekolahnya masing-masing? Ya sebenarnya merdeka itu kan sebenarnya kan tatarannya itu kan filosofi ya sebetulnya ya, filsafat ini. Jadi agak susah nih tiba-tiba merdeka terus orang dipikirnya oh kalau merdeka itu bisa seenaknya sendiri atau apa, padahal bukan itu. Merdeka dalam konteks filosofi itu berkaitan pada kalau di Paulo Freire itu jelas ya bahwa dunia ini sering sering ada yang namanya dehumanisasi sebetulnya kan itu. Nah merdeka ini menyangkut soal kemandirian manusia gitu loh. Merdeka bukan dipahami oh kalau merdeka berarti tidak ada aturan, kalau merdeka berarti seenaknya sendiri, bukan itu yang dimaksudkan kalau kita ngomong merdeka gitu. Nah juga nah yang jadi soal kan gini, sejak tahun 70-an di keguruan sendiri yang dulunya IKIP itu
sudah menghapus filsafat pendidikan gitu loh. Jadi filsafat nggak dianggap penting gitu loh. Itu sudah sejak dari pendidikan guru aja filsafat itu udah nggak dianggap penting, udah dihapus itu sejak tahun 70-an. Nah ini orang lebih banyak ke tadi tataran metode, tataran teknis, padahal ini sudah sejak dari tataran cara berpikir gitu. Nah, ya sekali lagi saya juga nggak bisa kasih saran ya guru harus ngapain, karena hal ini tidak bisa diatasi secara personal sebetulnya. Ya kalau secara personal sekarang ya sudahlah, menjadi guru yang disukai anak-anak, menjadi guru yang tidak tidak jahat, itu aja paling-paling gitu ya. Tapi kalau mau yang fundamental ya susah gitu loh, karena ini menyangkut soal ekosistem besar yang disebut macam-macam tadi gitu. Nah, apalagi kalau kita bicara soal ketidakadilan, itu kan ketidakadilan ini kan zaman dulu hanya bisa dipahami bahwa ketidakadilan itu disebabkan oleh kelas, dari majikan sama buruh dan sebagainya. Lalu kita juga mengalami bahwa ada ketidakadilan yang disebabkan oleh jenis kelamin. Itulah ada ketidakadilan gender. Dan ada juga ketidakadilan yang disebabkan oleh usia. Itu makanya PBB bikin hak buruh, hak anak, hak perempuan ya. Kok bukan hak laki-laki, bukan hak orang tua. Karena di situ ada kuasa sebetulnya yang membuat atau mengakibatkan ketidakadilan. Lalu ada ketidakadilan, ini yang paling mendasar nih, ada ketidakadilan yang disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam. Nah, ini nggak pernah dibahas di sekolah gitu loh. Coba aja kamu cek, orang kaya di Indonesia pasti akan terkait dengan sumber daya alam itu. Nah, ini nggak sama sekali nih, dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi nggak pernah mempertanyakan hal-hal seperti itu. Nah, itu makanya ketika saya berdialog dengan menterimu itu, dia bilang bahwa ini penting, ini sekolah harus link and match terhadap industri kan. Nah, saya nggak mau berdebat lah, saya nggak mau berdebat tentang apa itu industri. Nah, saya cuma pertanyaan aja, memangnya di Indonesia ada berapa industri? Di Indonesia ada berapa macam industri? Atau pertanyaan saya yang paling terakhir adalah, apakah industri mampu menampung seluruh orang di Indonesia, terutama siswa-siswa ini, sejak SMA sampai perguruan tinggi? Nggak bisa jawab kan? Nah kalau begitu ya jangan semua orang dibawa ke situ dong. Ya, nanti semua orang sudah dibawa bahwa ini industri penting, nanti saya setelah sekolah akan ke sana, ternyata enggak gitu. Sementara di sekitarnya nggak pernah dipelajari gitu loh. Kira-kira itu sih. Nah Salam mencoba untuk berposisi, udahlah kita menjadi sekolah biasa saja yang mencoba mengenali lingkungan kita, mencoba mengenali potensi-potensi yang ada di kita, lalu mencoba untuk biasa bekerja sama dengan banyak orang. Dan jangan lupa, peran sekolah ini sebenarnya satu adalah sejak awal, sejak pendidikan dasar sudah meletakkan pertanyaan, apa sebenarnya manfaatnya kita melakukan ABCD? Ada manfaatnya enggak untuk orang banyak? Kira-kira begitu. Jadi toh kalau nanti kalian mau jadi insinyur, kalau kalian mau menjadi dokter kayak apa, itu bermanfaat enggak untuk orang banyak gitu loh. Jadi ya itu, kalau di tempat saya ya biasa-biasa saja lah kira-kira itu. Makanya kerakyatan gitu. Ya Pak ya. Jadi ya itu karena saya melihat sejak sekolah ini didirikan sebenarnya sudah enggak concern terhadap rakyat, udah elit sebetulnya. Maka dibikinlah kompetisi kan, siapa yang ranking berapa, siapa yang bisa, ya semakin banyak piala di sekolah itu semakin bangga lah. Nah kalau di Salam nggak ada piala, kita nggak ikut kompetisi. Udah yang kompetisi biarin. Karena kalau di sekolah yang kompetisi, semakin banyak piala, sama jahat guru-gurunya. Makanya kan menjadikan sebenarnya. Dilihatnya hanya dari berapa banyak piala atau prestasi ya, kan.
Ya padahal mestinya kompetisi udah untuk olahraga aja lah, sepak bola apa itu aja Ya. ribet, apalagi sesama manusia kok suruh berkompetisi gitu. Ya kalau ada konflik, kalau ada kekerasan ya itu salah satu sumbernya ya karena kompetisi itu gitu loh. Saya lebih hebat, saya lebih apa gitu. Nah itu kan yang membuat bullying lah apa itu kan dari situ gitu loh. Betul, betul. Nah Saya sepakat banget. di Salam nggak ada kompetisi seperti itu gitu. Setiap anak punya apa ya, punya capaian tersendiri, nggak bisa dibanding-bandingin gitu loh. Kira-kira itu ya. Ya tapi apa boleh buat ya. Indonesia ini gede banget, makanya itu harus dari yang kecil-kecil gitu, nggak mungkin bisa sekalian yang besar-besaran gitu. Betul. Itu. Terima kasih banyak Pak Toto. Wah, saya penuh sekali rasanya ya energinya. Dan seperti yang saya baca di buku Salam itu kan bagaimana pertanyaannya menghadirkan salam-salam lain gitu ya sesuai konteks, dan itu sebenarnya yang saya perjuangkan di kelas saya sendiri. Kalau belum bisa sekolah, setidaknya di kelas dan ekosistem orang tua di situ ya. Ya cuma jangan berharap Salam akan membuka apa namanya cabang, itu ya jangan berharap gitu loh. Nanti kayak fried chicken dong. Apa? Franchise ya Pak ya, cabang. Iya, ada cabangnya ya. Kalau mau mempelajari di Salam ya nggak apa-apa. Kalian mau contoh nggak apa-apa. Dan saya berharap yang dicontoh prinsip-prinsipnya lah. Kalau metode apa itu kan harus sesuaikan dengan konteks dan situasinya gitu lah. Iya. Begitu sih. Oke, moga-moga saya sih menyarankan ke Galih, mestinya apa yang kamu alami di tempat kerjamu sekarang ini, mestinya harus ditulis supaya menjadi menjadi pembelajaran banyak orang gitu loh. Karena kalau kayak Salam itu terus terang untuk sekarang loh ya, nggak tahu 10 tahun yang akan datang. Biasanya teman-teman yang belajar di sini selalu patahnya itu di dua hal itu. Yang satu tidak ada mata pelajaran, yang kedua bagaimana relasi sekolah dengan komunitas. Ya kalau di Salam kan komunitas gitu loh. Nah seringkali agak sulit keluar dari bahwa yang punya sekolah ini apa gitu. Nah itu yang seringkali susah itu, bahwa sekolah ini mestinya didirikan oleh komunitas, kira-kira itulah. Kalau toh saya dan istri saya itu sebagai pendiri kan punya kekuasaan yang paling kuat sebetulnya. Nah saya dan istri saya dengan sadar ini harus didistribusikan kepada semua orang yang terlibat gitu loh. Sehingga sekarang ada banyak hal yang saya dan istri saya kadang-kadang udah nggak ikut campur gitu. Kira-kira itu sih. Iya. Begitu. Oke Pak. Siap. Mungkin nanti kalau ada kesempatan saya akan suwon di kesana gitu. Ya. Kira-kira begitu sih. Jadi sebaiknya saya malah justru kepengen sekarang saatnya Salam itu malah justru yang ngomong orang lain gitu loh. Mungkin jauh lebih. Kan beda kalau saya yang ngomong dengan istri saya yang bicara gitu kan pasti beda. Tapi kalau umpamanya kamu yang bicara, oh Salam itu kan agak berbeda. Atau suatu saat pengalamanmu mengajar ini sekarang dengan apa yang di Salam, kamu mix jadi sebuah tulisan gitu. Itu mungkin akan jauh lebih bermanfaat untuk orang lain. Oke. Begitu. Ya, Bapak, terima kasih banyak untuk cerita-cerita dan sarannya hari ini. Saya senang sekali. Pak Toto semoga sehat selalu. Saya titip salam buat istri ya Pak. Ya, kayaknya dia ikut juga kayaknya. Oh, iya ya. Bu siapa namanya Oke, Pak Toto? ada Ibu Sri Wahyaningsih. Oke, tadi ada banyak teman-teman yang ini di save apa enggak, ini kayaknya nggak tahu mereka butuh apa. Iya, nanti pas gimana nih?
Saya akan Ah, cek teman-teman biar nanti bisa ditonton ulang gitu ya. Yang mungkin tadi ketinggalan. Nanti saya ya mungkin pelajarin banyak dulu deh. yang enggak, ya banyak yang enggak dari awal ya. Tapi coba kamu ini dulu deh di review gitu supaya teman-teman yang tadi Oke, kita siap. ngomong ngalor ngidul gitulah. Baik, mungkin saya izin ya teman-teman semua. Terima kasih banyak hari ini yang sudah hadir, sudah ikutan sesi ngobrol-ngobrol seru kita. Jadi tadi tuh di awal kita bicara tentang apa itu salam dan bagaimana Pak Toto kemudian mendirikan Salam gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Salam nanti bisa dicek. Sanggar Anak Alam adalah sebuah lembaga pendidikan alternatif gitu ya. Dan pada saat itu didirikan oleh Bu Sri Wahyad bersama dengan Pak Toto karena kegelisahannya terhadap pendidikan. Jadi memang sebenarnya perlu juga nih teman-teman untuk bisa memperdalam lagi tentang filosofis dari pendidikan itu sendiri gitu ya. Kalau sekarang teman-teman tahu apa yang namanya merdeka belajar gitu ya, tapi mungkin pada saat praktiknya kebingungan merdeka belajar itu seperti apa. Nah, tadi Pak Toto cerita bagaimana praktik belajar di Salam itu sudah memodelkan merdeka belajar. Jadi merdeka di sini bukan dalam artian tidak ada aturan, tapi bagaimana kemudian pembelajaran itu benar-benar dipusatkan terhadap apa yang menjadi kebutuhannya murid gitu. Kalau di sekolah kebanyakan kan mungkin akan ada aturan yang sebenarnya belum tentu itu menguntungkan gitu ya, atau belum tentu itu berlandaskan dari kebutuhannya murid, tapi yang dilakukan di Salam tuh justru kebalikannya. Tadi kita juga cerita bagaimana kemudian di Salam tuh justru dimulainya dari pendidikan anak usia dini dulu ya Pak ya, dari PAUD, Ya, kemudian Pak Toto baru setelah PAUD itu kemudian SD gitu ya. Dan memang yang menjadi kekuatan dari Salam itu sendiri adalah ekosistem yang dibangun bersama dengan komunitas, bagaimana orang tua murid itu benar-benar terlibat bahkan dalam perancangan pembelajaran juga ya Pak Toto ya, ya. ya, Dan bagaimana belajar di Salam itu metodenya itu bukan bukan kayak kalau kita di sekolah mata pelajaran, tapi berbasis riset. Jadi riset yang dilandaskan oleh masalah-masalah yang ditemui oleh anak-anak sehari-hari begitu. Tadi juga kita ngobrol dari sisi sayanya juga ya Pak ya, cerita bagaimana kemudian bisa ketemu Salam gitu lewat buku, dan bagaimana mengimplementasikan itu di tempat tugas saya yang sebenarnya sekolah konvensional bahkan negeri gitu ya, dengan banyak aturan. Tapi ya tadi kita simpulkan bahwa untuk bisa merdeka belajar itu, untuk bisa punya pemikiran merdeka juga sebenarnya banyak faktor, tapi kalau mau dikembalikan ke kita secara personal, intinya kita bisa mencoba untuk menjadi guru yang paham akan kebutuhannya murid-murid gitu ya, yang disenangi oleh murid-murid gitu ya. Dan nah tadi menarik sebenarnya yang saya ambil dari Pak Toko adalah gimana kalau misalnya kita selalu berpikir kalau belajar itu harus hubungannya dengan industri gitu ya Pak, lulusan itu hubungannya dengan kemudian bekerja di industri. Nah ini tuh sebenarnya dipertanyakan dari sisi kompetisinya, karena sisi kompetisi itulah yang akhirnya memunculkan perilaku saling tidak menghargai satu sama lain, adanya perilaku bullying gitu. Dan mungkin itu secara tidak sadar kita lakukan di kelas. Jadi PR buat kita sama-sama nih, buat teman-teman guru, gimana kita di kelas ini bisa lebih memahami apa yang menjadi minat bakatnya murid gitu ya, setiap dari mereka, dan bisa lebih setara lagi memberikan perhatian kepada semua murid-murid kita apapun latar belakang dan juga kemampuan akademis mungkin gitu ya. Ya, dan mungkin kalau saya titip salamnya juga untuk teman-teman bisa baca buku-buku dari Pak Toto dan teman-teman di Salam. Tadi urutannya yang pertama ada Sekolah Itu Candu ya Pak ya. sekolah itu candu, Kemudian sekolah biasa saja, sekolah biasa sekolah saja, biasa saja, dan sekolah lalu sekolah apa ini? iya. Oke, mungkin teman-teman yang ingin apa ya, mungkin bisa, saya udah ditulis di chat itu, bisa baca di websitenya Salam ya, www.salamyogyakarta.com. Lalu coba klik aja di yang karya anak itu, ini tulisan-tulisan anak mereka ya. Jadi dari presentasi yang itu ditulis oleh mereka. Coba bisa ikutin, jadi mereka ya cara belajarnya bisa macam-macam. Ada yang sekarang risetnya adalah transportasi publik, ada yang risetnya
listrik dari air, ada yang risetnya apa namanya makanan dari non terigu. Jadi ada yang, tapi selalu di sini adalah pertanyaan pentingnya adalah hal-hal yang bersifat lokal ya. Jadi makanya kalau kita ngomong terigu, ini kenapa sih ternyata terigu juga membunuh tepung-tepung yang lain gitu loh. Jadi orang sekarang tinggal kenal terigu, padahal ada tepung beras, ada tepung mokaf, ada tepung apa lagi macam itu dihabisin. Nah itu mereka belajar dari situ juga. Ada yang musik, ya, jadi musik ini juga mulai mereka mempelajari lagu-lagu dunia yang concern terhadap kemanusiaan itu di mana saja. Itu mereka coba meriset itu macam-macam lah kira-kira itu. Nah, yang sudah di web itu yang semester lampau itu yang sudah diunggah di web ini sedang berjalan sekarang. Oke. Begitu. Yap, nanti saya rekomendasikan juga Pak. Salam yogyakarta.com ya. www.salamyogyakarta.com ya. www.salamyogyakarta.com. Oke. Siap Pak Toto. Oke. Terima kasih banyak Pak Toto. Terima kasih banyak ya Kelly ya. Jadi moga-moga kamu tetap bertahan di sekolah yang baru. Saya sih yakin kamu bisa kamu bisa mengadaptasi lah dengan apa yang ada kira-kira itu. Malah justru menarik kalau ada orang-orang kayak kamu yang berada di sekolah mainstream yang ada sekarang ini. Kira-kira itu saja, dan juga terima kasih ke teman-teman yang lain yang sudah mengikuti obrolan kami ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Toto, terima kasih banyak semua teman-teman. Ya, semoga bisa bertemu ya Pak suatu saat. Ya, kamu ke Jogja aja. Siap. Baik teman-teman, kita sudahi dulu live hari ini. Nanti biasanya otomatis ya, tadi saya lihat, saya baca, jadi nanti teman-teman yang tertinggal bisa silakan ditonton ulang. Baik, kalau begitu selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Toto. Malam kali. Malam.